Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man zaro aliman, faka'annama zaroni, wa man sofaha aliman, faka'annama sofahani, wa man jalasa aliman, faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah." Barang siapa menziarahi seorang alim, maka seakan-akan ia menziarahiku. Dan siapa bersalaman dengan seorang alim, maka seakan-akan ia akan bersalaman denganku. Dan siapa yang duduk dengan seorang alim, maka seakan-akan ia duduk denganku di dunia. Dan siapa yang duduk denganku di dunia, maka aku akan mendudukannya bersamaku pada hari kiamat. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menziarahi seorang alim, maka ia telah menziarahiku. Dan siapa yang menziarahiku, wajiblah syafaatku baginya, dan dengan setiap langkah ia akan mendapat pahala seorang yang mati syahid. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menziarahi seorang alim, aku jamin baginya surga dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menziarahi seorang alim di kuburnya, kemudian ia membaca ayat dari kitabullah di dekatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya istana-istana di surga sejumlah langkahnya. Dan dengan setiap huruf yang dibacanya di atas kuburnya, ia mendapat sebuah istana dari emas di surga. Demikianlah yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa belajar satu bab ilmu, baik diamalkannya atau tidak diamalkannya, maka hal itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat tatawwu yang tanpa ilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu lebih mulia daripada ibadah. Tetapi yang harus diingat, hamba harus beribadah disertai dengan ilmu. Karena kalau tidak, maka ilmunya akan sia-sia belaka. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang alim tidak mengamalkan ilmunya, maka Allah mencabut ruhnya tanpa mengucapkan syahadat. Dan seorang juru panggil memanggilnya dari langit, hei fajir, engkau rugi di dunia dan akhirat. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seorang alim tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu melaknatnya dari dalam rongga badannya dan dilaknat oleh segala sesuatu di atas mana naiknya matahari. Para malaikat menulis setiap hari di atas lembaran catatannya, ini adalah hamba yang putus asa dari rahmat Allah.
Hei orang yang tidak mengamalkan ilmunya, semoga laknat Allah menimpamu. Apabila ia mati, maka Allah mencabut ruhnya tanpa mengucapkan syahadat dan mengharamkan kematiannya dalam keadaan iman. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan dan diharapkan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah keutamaan ilmu dan ulama dari bagian 1 sampai bagian 3 yang terakhir ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.